Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada rekan-rekan sekalian kita semua. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu berupa tugas team based project dari mata kuliah Ekonomi Pangan dan Gizi. Di sini kami membahas kasus 2 dengan dosen pengampu Dr. Esti Emilia MSI, Risti Rosmiati SGZ MSI, dan Ibu Nila Rasawati Haryana SGZ dan MSI. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu ada Anggi Vista Praselia Larosa, Andrea Purba, Dita Feby Sindria Barus, Erwin Erwando Gultom, Firly Lutfia, Grace Yosepin Pelpesi, Grace Nadia Arilin Purba, Indah Udina Salsabila Samosir, Putri Hairunisa, Ruth Febriani Sinaga, dan saya sendiri Siti Airona Lubis. Adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama deskripsi CA. Kepada pemateri dipersilahkan. Analisis efektivitas biaya atau Cost Effectiveness Analysis atau CEA. Cost Effective Analysis atau CEA atau analisis efektivitas biaya merupakan salah satu metode evaluasi ekonomi untuk membandingkan biaya dan hasil terapi relatif dari dua atau lebih intervensi kesehatan. Dalam artian lain, analisis efektivitas biaya merupakan metode farmaekonomi yang dipaparkan dalam rasio biaya dengan efektivitas dan dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam memilih obat yang efektif secara biaya dan khasiat atau manfaat. Dengan kata lain, analisis efektivitas biaya ini dapat digunakan dalam memilih intervensi kesehatan yang memiliki nilai tertinggi dengan biaya yang terbatas jumlahnya. Pada Cost Effectiveness Analysis atau CEA terdiri dari dua bentuk dan terminologi hasil akhir yaitu ACER atau Average Cost Effectiveness Ratio, yaitu dengan membandingkan secara langsung antara rasio biaya dengan efektivitas intervensi, dan ISER atau Incremental Cost Effectiveness Ratio, yaitu dengan menghitung rasio antara selisih biaya dengan selisih luaran kedua intervensi yang dibandingkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya, analisis biaya manfaat atau benefit cost analysis atau BCA. Analisis biaya manfaat benefit cost analysis salah satu alat evaluasi ekonomi untuk membandingkan biaya dan dampak intervensi alternatif. BCA mengukur biaya dan dampak intervensi dalam istilah moneter. Hal ini biasanya melibatkan pemberian nilai uang pada manfaat kesehatan. Hal ini memungkinkan dua atau lebih alternatif pengobatan dibandingkan menggunakan metrik ringkasan manfaat moneter bersih yang merupakan selisih antara manfaat masing-masing pengobatan atau dinyatakan dalam satuan moneter, dikurangi biaya masing-masing pengobatan. Penilaian manfaat secara moneter umumnya diperoleh melalui survei kesediaan untuk membayar atau WTP atau eksperimen pilihan discrete atau DCE. Meskipun populer di bidang lain, BCA tidak umum digunakan untuk penilaian teknologi kesehatan karena sulitnya menghubungkan nilai moneter dengan hasil kesehatan seperti atau peningkatan kelangsungan hidup. Umumnya BCA digunakan untuk menilai proyek pengembangan, model besar atau fasilitas rumah sakit baru atau intervensi yang meningkatkan waktu tunggu atau lokasi atau akses terhadap organ. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya adalah Disability Adjust Life Years atau disingkat sebagai DALI, yaitu satuan ukur yang digunakan untuk menghitung beban penyakit secara keseluruhan. DALI didefinisikan sebagai jumlah tahun hidup sehat yang hilang akibat kematian dini atau kecacatan. Dengan kata lain, DALI mengukur kesenjangan antara status kesehatan aktual seseorang dengan situasi idealnya, yaitu hidup dengan standar umur harapan hidup dan dalam kesehatan yang sempurna. Satu DALI berarti 1 tahun kehilangan hidup sehat yang disebabkan oleh penyakit. Semakin tinggi nilai DALI, akan semakin besar beban penyakitnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya.
kehidupan seseorang dengan intervensi atau digunakan untuk mengukur atau menilai manfaat di sektor kesehatan. Instrumen KALIS yang paling banyak digunakan adalah kuesioner Eurocall 5 Dimension atau EQ5D yang bertujuan untuk mengukur indeks utilitas kesehatan. EQ5D terdiri dari 5 dimensi yang menilai kualitas hidup dan individu, yakni kemampuan berjalan atau bergerak, perawatan diri, kegiatan yang biasa dilakukan, rasa sakit atau tidak nyaman, dan rasa cemas atau depresi. Baik, kita langsung masuk ke kasus 2. Di sini kita bisa melihat tabel perbandingan kehilangan ekonomi dan biaya intervensi akibat AGB. Untuk soal yang pertama, kita diminta untuk melakukan cost effectiveness analysis atau CEA pada tahun 2023 untuk memilih alternatif program dalam rangka mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat AGB dengan tingkat bunga 3%. Maka langsung saja kita bahas nomor 1. Next. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengubah semua nilai dari jenis intervensi ini ke dalam present value. Misalnya pada jenis intervensi fortifikasi Raskin, di sini ada nilai biaya per tahun, kerugian ekonomi, penurunan prevalensi, kerugian ekonomi terkoreksi, kita masukkan ke dalam nilai present value. Misalnya di biaya per tahun dari fortifikasi Raskin ini, kita masukkan ke nilai present value dengan rumus nilai dari 1,53 ini dikali 1 per 1 tambah 3%, 3% itu merupakan tingkat bunga, lalu dipangkatkan 7. Kenapa pangkat 7? Karena selisih antara tahun sekarang dengan tahun yang dianalisis. Nah, setelah itu diperoleh hasil 1,24. Cara yang sama dilakukan pada nilai kerugian ekonomi juga, dicari nilai present value dengan rumus yang sama. Begitu seterusnya dari fortifikasi Raskin, fortifikasi terigu, taburia, dan suplementasi tablet besi, semua dicari nilai present value-nya. Nah, setelah didapatkan nilai dari present value masing-masing jenis intervensi, maka kita mencari benefit. Benefit ini didapatkan dari hasil kerugian ekonomi, nilai dari present value kerugian ekonomi dikurang kerugian ekonomi terkoreksi prevalensi. Maka didapatkan hasil untuk fortifikasi Raskin 43,64, untuk fortifikasi terigu 26,42, untuk fortifikasi taburia 2,27, dan suplementasi tablet besi 1,11. Untuk materi selanjutnya disampaikan oleh saya. Selanjutnya, kesimpulan dari soalan yang pembahasan yang pertama yaitu berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa program yang mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat AGB adalah program dengan nilai benefit terendah. Maka dapat kita pilih dalam kasus ini program yang terendah itu yaitu suplementasi tablet besi atau remaja dengan benefit terendah yaitu 1,11 dari program-program yang lainnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, untuk yang kedua atau poin yang kedua, di sini diminta untuk melakukan analisis BCA atau benefit cost analysis, yang mana yang ditanya ialah program mana yang akan dipilih untuk mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat AGB. Dari pembahasan kasus atau cara pengerjaan dari soal poin nomor 1 sama seperti poin kedua, yaitu hanya melanjutkan dari poin yang pertama. Nah, untuk mengetahui program mana yang akan dikurangi, yang akan dipilih untuk dikurangi, yaitu dari rasio. Nah, dari rasio ini kita untuk mencari rasio diperlukan rumus, yaitu benefit dibagi dengan biaya, dengan ketentuan
diketahui terlebih dahulu angka atau nilai benefit dan biaya yang sudah diubah dengan menggunakan rumus present value. Bahwa seperti yang didapatkan pada tabel, didapatkan fortifikasi Raskin nilai rasionya 35,08, untuk fortifikasi terigu 261,2, lalu untuk taburia atau balita 17,15, dan suplementasi tablet besi untuk remaja yaitu 34,6. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, berdasarkan tabel yang di atas, bisa disimpulkan bahwasanya dapat disimpulkan bahwasanya alternatif program yang dipilih dalam rangka mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat AGB dengan nilai benefit tertinggi. Sehingga nilai benefit tertinggi pada tabel di atas ialah fortifikasi terigu dengan nilai benefit tertinggi yaitu 291,2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh materi berikutnya. Berdasarkan kasus nomor 3, itu dipertanyakan apakah penjelasan pada kasus tersebut sudah sesuai dengan konsep DALI. Next. DALI merupakan ukuran beban penyakit bobot cacat mengukur kehilangan fungsi, tetapi penggunaannya dalam analisis efektivitas biaya juga relatif umum. Jumlah kerugian DALI pada satu orang dalam 1 tahun adalah fungsi dari tingkat kecacatan yang dialami oleh orang tersebut pada tahun itu, baik digunakan sebagai bagian dari beban perhitungan penyakit maupun dalam konteks analisis efektivitas biaya. Nilai bobot cacat D berkisar antara 0 atau tidak cacat dan 1 cacat total. Jumlah kerugian DALI dalam 1 tahun tertentu juga tergantung pada usia individu pada tahun tersebut, karena adanya fungsi pembobot usia dalam formulasi DALI yang khas. Jadi, DALI atau Disability Adjusted Life Years secara sederhana adalah perhitungan untuk beban penyakit atau Burden of Disease, BOD, dengan memperhitungkan tahun yang hilang karena kematian dini atau Years of Life Loss, dan tahun kehidupan sehat yang hilang karena hidup dengan disabilitas. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, rumus DALI sama dengan YLD plus YLL. Dengan keterangan YLD sama dengan beban durasi sakit, YLL sama dengan harapan hidup dengan intervensi. Jadi diketahui dari kasus tersebut, harapan hidup tanpa perawatan sama dengan 2 tahun, harapan hidup dengan perawatan sama dengan 10 tahun, masa sakit sama dengan tahun yang pertama kesehatan penuh, tahun kedua kesehatan sepertiga dari kesehatan penuh. Tanpa intervensi, YLL sama dengan 10 kurang 2 sama dengan 8 tahun, YLD sama dengan 1 ditambah 0,3 dikali 1 sama dengan 1,3 tahun. Jadi dalinya sama dengan 9,3 tahun. Sedangkan dengan intervensi, YLL sama dengan 20 dikurang 2 sama dengan 18 tahun, YLD sama dengan 0 tahun. Jadi dalinya itu sama dengan 18 tahun. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan pemateri berikutnya. Selanjutnya, pembahasan kasus. DALI dihitung dengan cara membandingkan DALI dengan intervensi dan tanpa intervensi. DALI sama dengan DALI dengan intervensi dikurang DALI tanpa intervensi. Hasil didapat 18 dikurang 9,3 sama dengan 8,7 tahun. Maka cost efektif rasionya 60.000 dibagi 8,7 sama dengan 6.897. Kesimpulannya, memiliki hasil akhir yang sama, tapi berdasarkan konsep DALI, perhitungan pada kasus tersebut masih belum tepat. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baiklah, demikian dari hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya sebagai moderator dan rekan-rekan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.